Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading ya untuk bintang Gemini ya. Kita games aja ya. Gamesnya hari ini judulnya isi hati dari pasangan bintang Gemini ya. Ini diperuntukkan untuk yang sudah berpasangan ya, entah dia sudah menikah ataupun masih berpacaran ya. Oke, kita langsung saja ya. Oh iya, tetapi sebelumnya jangan lupa di like, comment, subscribe channel ini agar ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya. Dan jangan percaya 100% tarot, kamu tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya ya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa juga kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian mau personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa langsung menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, dan games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu pilih dan bisa kamu dengarkan. Dan kalaupun seandainya di playlist belum ada, yang kamu artinya yang kamu cari itu belum ada, berarti memang belum saya readingkan. Kamu ini aja tunggu ya, pasti tetap saya akan readingkan, tetapi memang harus satu-satu karena antri ya. Banyak games-games ataupun yang lainnya yang harus saya readingkan. Oke. Dan sebelumnya saya minta maaf ini karena tempatnya lagi agak sedikit di tempat yang bukan tempat tertutup ya, tempat terbuka ya. Jadi kalau sedikit berisik saya minta maaf ya. Semoga suara saya masih bisa terdengar jelas. Oke, kita langsung saja Gemini ya. Apa isi hati pasangan kamu saat ini ya? Kamu fokuskan juga, kamu bayangkan orang yang ingin kamu fokuskan, dan sambil fokus melihat kartunya ya, sambil saya kocok kartu dan saya baca doa. Inilah energi kamu Gemini, isi hati dari pasangan kamu. Isi hati pasangan Gemini. Isi hati pasangan dari bintang Gemini. Oke, dia sudah terbuka tapi dia tertutup kembali. Saya ambil lagi ya, karena saya harus mendapatkan yang pasti, bukan yang pelin-pelan. Terbuka dan tertutup ya. Jadi seperti gitu, sama seperti kehidupan ya. Kita pun harus tegas dalam mengambil sebuah putusan ya. Kalau memang maju ya maju, jangan maju mundur ya. Hidup kita juga malah nggak maju-maju, begitu-begitu aja. Malah orang sudah maju ke depan, kita ketinggalan di belakang ya. Harus hidup mempunyai prinsip, tapi juga jangan prinsip yang terlalu kolot ya. Harus mengikuti perkembangan zaman ya. Terkadang orang itu memang betul dia berprinsip, tapi prinsip yang salah. Nah itu yang berbahaya. Apalagi kalau dia memakai prinsip zaman dulu ya, yang artinya ya terkadang dibilangnya, ada bahasa-bahasa yang kurang, yang lucu saya dengar ya. Ini contohnya kalau orang tua dibilangnya, ini intermezzo aja ya sambil saya kocok kartu. Dibilangnya oh ya bagus ya, kamu saya sudah sekolahkan, baru sekarang berani melawan saya ya. Ini kata orang tua, karena memang kan orang tua dulu kan betul-betul
etikanya yang betul-betul di ini ya, dijaga ya. Jadi benar salah orang tua zaman dulu ya harus kita ikut ya. Tapi sekarang kan tidak seperti gitu. Berkembangnya teknologi semua sudah jadi lebih smart, lebih pintar. HP aja sudah pintar, apalagi manusianya ya. Jadi seperti gitu. Makanya terkadang itu harus kita bisa tahu bahwa mungkin dari kalian harus bisa menjelaskan bahwa setidaknya orang tua itu bangga ya. Orang tua bangga kita disekolahkan, bukan berarti kita berani melawan ya, karena kita sudah sekolah, kita sudah pintar ya. Tetapi mungkin caranya yang ataupun mungkin bahasanya yang harus per apa ya, dikomunikasikan, dibilang bahwa eh, orang tua itu berhasil menyekolahkan saya, makanya saya tahu mana yang baik, mana yang buruk gitu ya. Dan akhirnya yang buruk saya betulkan, bukan berarti saya tidak menghormati. Cuman mungkin cara berbicaranya ke orang tua agak ketus atau apa, sehingga orang tua tersinggung. Nah, sama juga dengan kehidupan kita ya, berpasangan seperti gini. Ya, termaksud terkadang maksud kita baik, tetapi karena mungkin cara kita salah ya, akhirnya pasangan marah, pasangan baper, ataupun kamu yang cepat tersinggung. Seperti gitu ya. Harus bisa juga mengikuti perkembangan zaman ya. Jangan terlalu, orang sekarang ngebully tuh biasa aja ya, macam ini. Jadi nggak usah terlalu ini, karena itu hak asasi manusia untuk menilai seseorang ya. Oke, kita langsung ke materi ya. Ke kartu nih, untuk pasangan kamu. Saya lihat ada yang apa ya, kalau dibilang dia meninggalkan gitu ya, dalam artian gini, kalau sekarang kondisinya kamu lagi ribut dengan dia, dia berani untuk mengambil keputusan untuk pergi meninggalkan. Ini contoh dari yang trouble yang paling fatal gitu ya. Dikarenakan ya saya lihat di sini ada sakit hati ya, tekanan ya. Hatinya sebenarnya lagi sakit hari ini ya, maksudnya untuk saat ini energinya ya. Mungkin ada beberapa dari kalian yang egois, ataupun mungkin dia juga egois, dan sama-sama tidak saling mengimbangi keegoisan ya. Sama-sama mau sendiri, sama-sama mau happy sendiri ya. Terkadang dia berpikir bahwa apakah saya ini sudah pantas untuk kamu, ataukah saya ini tidak ada artinya buat kamu gitu ya. Artinya gini, macam contoh, kalau dia bilang seandainya kalau kamu menyayangi dia, kenapa sampai kamu seperti begini saat ini, sikapnya ya berubah ya. Dan ini bisa vice versa ya, bisa kamu yang merasakan ataupun dia. Bisa terbolak-terbalik, jadi kamu menyesuaikan saja energi kamu di mana gitu ya. Dia berpikir bahwa kalau memang saya tidak menyayangi kamu, kenapa kalau kamu tidak menyayangi saya, kenapa kamu harus bersama saya, entah sudah nikah atau belum, yang masih berpacaran ini ya. Karena saya lihat di sini ada yang lebih suka menyendiri, lebih suka dengan aktivitas sehari-hari di kantor, lebih banyak dengan sahabat ya. Jadi dia seakan-akan dicuekin ya, ataupun kalau seandainya sudah nikah ya, dia yang mengurus semua, dari rumah tangga, dari rumah, dari anak, dari ya sampai kalau istri pun ya seperti gitu. Dia mendahulukan karir dia ataupun kesibukan dia dibandingkan keluarga. Tuh, sama pun suami, kerja atau di luar rumah terus, tapi belum tentu bawa duit ataupun bawa hasil ataupun bawa apa gitu ya. Bawa kosong aja, hampa ya. Ujung-ujungnya istrinya lagi yang kerja banting tulang, jadi tulang punggung keluarga, suaminya santai-santai. Itu yang terkadang dia berpikir bahwa kita ini sudah terpuruk, tetapi kamu tidak mau mengerti dari sisi saya itu ya. Sehingga dia ada sakit hati ataupun memendam perasaan yang mendalam, untuk kayak macam ingin memberontak untuk bisa mencari solusi juga. Tetapi terkadang solusi ataupun yang dia sudah lakukan itu ibaratkan angin lalu buat kamu, ataupun mungkin kamu anggap biasa aja gitu. Jadi dia juga pusing ya, bagaimana cara mengungkapkan isi hatinya ke kamu. Karena terkadang dia mau bicara, kamu pergi. Terkadang dia mau bicara, kamu ngeles ya. Terkadang dia mau bicara ini, kamu kamu kayak macam nggak mengerti dia lah, nggak mengerti posisi dia, capek dia ya. Saya lihat di sini dia banyak tekanan ya, terutama dari tekanan dari kamu, tekanan dari anak ya. Ini kalau sudah berumah tangga, tekanan dari tuntutan juga ya. Mungkin ada kalian punya angsuran ataupun biaya-biaya kehidupan sehari-hari yang harus, mungkin listrik ya tiap hari harus dibayar, sedangkan kondisinya ini kamu lagi kurang duit ya.
dia pusing ya untuk mengatur. Ini kebanyakan ini yang cewek ya, yang pusing kalau urusan rumah tangga ya, karena tiap hari harus mengelola keuangan dengan kondisi keuangan yang lagi minim ya. Ada pun yang mempunyai anak ya, dia pusing juga ya untuk biaya persalinan ataupun mungkin sudah melahirkan ya, otomatis dia tambah capek, sudah capek pikiran, capek beban apa lahir batin lah ya, fisik sudah capek fisik, pikiran ya, dia sendiri yang menghandle ya. Ya terkadang juga ada kamu yang menghandle keuangan tapi tidak cukup. Nah itu yang dia harus cari solusi untuk bagaimana cara mencukupi dari yang kurang itu. Dia cari kira-kira saya harus talangi di mana, hutang juga banyak, mau hutang lagi nggak mungkin. Ya, terkadang dia berpikir bahwa aduh, apakah saya harus pergi ataukah tidak ya. Tetapi saya lihat di sini ada yang sudah meninggalkan ya. Karena itu meninggalkan dalam artian mungkin bisa rumah ya, bisa rumah ataupun mungkin sudah bercerai. Tetapi yang saya fokuskan ini yang masih sekarang ya. Entah saya lihat di sini masih bersama maksudnya. Entah di sini kamu fokuskan dengan orang yang sudah berpisah ya ataukah tidak ya. Tetapi dalam tanda kutip kalau berpisah ya berpisah ranjang, belum berpisah cerai secara hukum ya. Ngambek-ngambek mungkin dia pulang ke rumah orang tuanya ataukah bagaimana, ataupun mungkin kamu dengan dia tidak pisah, tidak ribut, tetapi mungkin kamu di kota A, kota B, jadi berpisah tempat sehingga mau tidak mau dia berasa bahwa dia sendiri yang mengerjakannya ya, urusan anak, urusan rumah tangga, urusan ini, urusan itu, keluarga kiri kanan. Kadang-kadang keluarga datang ke rumah pinjam uang, minta ini, bantu ini, sedangkan kondisi dia juga lagi pusing ya, tidak ada kamu di tempat gitu. Ataupun sebaliknya ya, suami cari uang ini untuk kebutuhan, malah istri yang hambur-hamburkan, mungkin dipinjamin ke sanak famili ini nih, atau tanpa sepengetahuan pasangan, dan kebutuhan anak bertambah juga ya, boros ya, ya jajannya banyak ya. Itu yang terkadang suami bilang kamu nggak bisa memanage keuangan dengan baik. Otomatis ya ada beberapa dari kalian yang tidak terbuka akan keuangan dan ketahuan ya, entah uang ada kamu nggak kasih ataupun entah uang habis tanpa sepengetahuan pasangan dan akhirnya ribut gitu. Artinya kedapatan nih uang siapa, kenapa kamu diam-diam, saya butuh uang kok kamu nggak kasih, sedangkan kamu berpikir saya kasih semuanya nanti ujung-ujungnya kurang juga. Childish ya. Tetapi saya lihat di sini dia enjoy aja sih. Saya lihat orang yang kamu fokuskan ini dia nggak, walaupun dia emosi sama kamu tapi dia berusaha untuk bahagia ya, karena saya lihat juga dia berusaha untuk bisa membacking dirinya untuk membahagiakan dirinya ya, walaupun memang kondisinya contohnya dia lagi marah dengan kamu atau kecewa dengan kamu, tapi dia tidak terlalu menampakkan itu. Kenapa ya, saya lihatnya juga dia kalau dibilang pekerja keras, dia juga bekerja, walaupun seandainya dia di rumah, dia ada penghasilan, dia tidak duduk diam di tempat gitu ya, dia ada penghasilan sehingga ya dia merasa bahwa ya itu sudah uang saya, uang kamu ya uang kamu. Tetapi mau tidak mau kalau seandainya dia perempuan, dia mau juga dinafkahi, bukan hanya karena saya berpenghasilan kamu santai-santai doang dan akhirnya ujung-ujungnya semua dibebankan ke saya. Dia kamu seperti gitu ya, dia mau kamu juga pun berusaha untuk yang terbaik, jangan hanya merasa bahwa pasangan saya sudah mempunyai penghasilan jadi saya santai-santai gitu. Dia tidak mau seperti gitu, karena ya dia mau bahwa kita harus sama-sama berpenghasilan, jangan hanya saya baru korbannya saya gitu. Karena ya dalam artian kan saya ibaratkan hanya membacking, bukan sebagai kepala rumah tangga gitu ya. Jadi dia mau itu kamu juga bergerak. Ada beberapa ya. Ada pun yang saya lihat di sini dia enjoy juga ya, karena ya itu dia tidak mau membuat beban untuk pikirannya, karena dengan pikiran-pikiran yang childish ataupun yang membuat kalau dibilang energi habis ya, ribut-ribut ya, makanya dia banyak mengalah sebenarnya ya. Dia banyak mengalah, cuman ya itu kalau dipendam-pendam takutnya ke depan akan buyar dan akhirnya dia pergi meninggalkan. Entah kamu juga yang tidak kuat dengan dia dan akhirnya kamu yang pergi meninggalkan, ataukah dia yang tidak kuat sama kamu, dia pergi meninggalkan tanpa ucapan ataupun tanpa bicara yang kalau dibilang masalah kecil aja, tapi bisa dampaknya bisa ke perpisahan gitu ataupun ribut-ribut ya, dan akhirnya masalahnya tambah banyak ya.
Itu yang saya lihat ya. Pokoknya kondisinya dia lagi ini, terutama keuangan. Kalaupun seandainya kamu belum menikah sama dia, ya setidaknya dia mau minta kepastian juga ya. Tetapi kapan nikah, kapan nikah. Tetapi ya itu ya tadi saya bilang, keuangan juga. Entah dia entah kamu ya berpikir bahwa ya kita bukan makan itu hanya sekedar cinta pada saat selesai nikah. Kita makan nasi ya. Jadi setidaknya ada safety ya. Sedangkan kita kondisinya saja belum belum bagus fondasi untuk ya artinya kayak macam tabungannya atau fondasi belum kuat, kamu sudah mau bangun beton yang bagaimana, ya tunggulah fondasinya kuat dulu, itu ibaratkan ya. Tetapi ya dia ingin kamu lebih bijaksana, lebih cepat untuk bisa mendapatkan uang itu. Dia kayak macam ingin pasangannya tuh cepat ya mendapatkan uang ya. Sedangkan kamu berpikir ya saya sudah cepat, emangnya jin. Saya sudah berusaha, tetapi kalau memang belum rezeki kenapa harus dipaksakan ya. Sedangkan dia mau itu pasangannya tuh gesit, sedangkan kamu tuh orangnya ya ikut arus aja gitu ya. Kalau memang belum rezeki kenapa kita harus paksakan ya. Oke, itu yang saya lihat ya dari kartu kondisi dia saat ini. Saya lihat lagi isi apa pesan universe ya untuk kamu ya. Apakah ya wejangan yang ingin disampaikan universe kepada kamu tentang masalah kamu, ataukah ini bersifat umum ya, untuk kamu saja. Ingat, ambil positifnya, karena setiap apa yang kita lakukan ataupun apa yang terjadi pada diri kita itu kan bukan suatu kebetulan. Itu semua sudah di setting ya, bahasanya seperti gitu, dari universe. Toh kamu membuka channel ini juga, tangan kamu menunjuk channel ini dari beribu channel, itu ada maksud. Makanya saya bilang ambil positifnya saja, karena universe mungkin dengan perantara saya ada yang ingin disampaikan universe. Makanya saya bilang ambil positif untuk kamu, untuk perbaikan diri kamu gitu ya. Oke, 3 kartu sudah terbuka, saya ambil 3 lagi kartunya. Oke, kita sisihkan dulu kartu ini yang tertutup, kita baca kartu yang terbuka untuk kamu. Universe berpesan kepada kamu, kamu ini dikelilingi dengan orang-orang toksik yang spesimis ya, sehingga hidup kamu juga tuh terkadang begitu saja tidak berkembang, dikarenakan yaitu kamu banyak khawatirnya ya. Tidak percaya diri akan kemampuan kamu ya. Universe berpesan kepada kamu ya, selalu berikan yang terbaik untuk diri kamu gitu, selalu berikan yang terbaik untuk keluarga dan mendahulukan keluarga dibandingkan yang lain ya. Terkadang itu kamu mendahulukan orang lain dibandingkan keluarga ya, ataupun mendahulukan diri orang lain mendahulukan diri kamu ya. Universe berpesan kamu harus bisa membagi waktu juga ya. Kalau memang seandainya kamu sibuk ya, setidaknya mungkin telepon ya keluarga, karena saya lihat sini intens dengan pasangan juga itu kurang ya. Terkadang intens juga tapi nanti ujung-ujungnya ribut, mengungkit-ungkit masalah yang belum selesai-selesai, sedangkan dia juga pusing ya. Ataupun kamu juga sudah pusing, tapi intinya membahas itu akhirnya bete lagi, akhirnya ribut lagi ya. Apa yang sudah terjadi di masa lalu ataupun kesalahan-kesalahan di masa lalu ya sudah, nggak usah diungkit-ungkit lagi ya. Dan kalaupun memang belum ada solusinya ya cari, ataupun kalau seandainya sekarang belum tempat waktunya ya sabar ya. Artinya macam contoh, iya kita akan nikah, oke kita akan nikah, tapi kapan, sabar. Saya harus tunggu uang saya segini dulu, nah gitu, sudah stop. Sampai kalau uangnya belum cukup ya bagaimana ya, itu berarti harus kami ambil keputusan, karena waktu berjalan terus. Sekarang dari kamu kan, kamu yang menentukan gitu. Makanya saya bilang harus bisa lebih tegas untuk diri sendiri ya. Kalau tidak ya kamu akan begitu-gitu aja, mendapat tidak ada kepastian ya. Ataupun mungkin kalau seandainya dia cepat ya berarti jodoh kamu gitu. Uang ataupun apa ya, kalau dibilang ya macam mahar atau apa ya. Ya kalau dia dapat cepat berarti dia mendapat, itu jodoh kamu bisa menunggu. Tapi kalau seandainya kamu kebelet nikah ya, kamu juga harus bisa ngambil keputusan, karena menikah itu kan bukan hanya sekedar 1-2 hari ya. Seperti gimana, kenapa orang banyak perpisahan ataupun konflik dalam rumah tangga, itu karena dia hanya berfokus pada yang indah-indah. Pada saat sudah berumah tangga, indah itu tidak ada, malah perjuangan, malah dia nggak mau, karena biasa terkadang orang itu tidak mau berjuang. Padahal sebenarnya konsep rumah tangga itu adalah kita berjuang bersama, seperti gitu.
Dan komunikasi juga harus terjaga, sayangilah semua orang ya. Kenapa? Karena orang semua tuh rata-rata menyayangi kamu, cuman terkadang kamu merasa sendiri dikarenakan ya kamu memblok, kamu judes, apa ya, kamu kayak macam menjauhkan dari kamu gitu loh, kayak macam seakan-akan kayak macam kamu lebih ingin sendiri ya. Ya, jadi kamu merasa sendiri, padahal sebenarnya banyak yang menyayangi kamu, banyak yang mencintai kamu ya. Ini untuk orang yang kalau seandainya mungkin sudah pergi ya, mungkin pasangannya pergi ataupun pasangannya ribut dengan kamu ya, akhirnya kamu baper, kamu bad mood dan akhirnya menyendiri. Padahal sebenarnya ya kamu harus bisa lebih aktif ataupun lebih enjoy dengan diri kamu, dengan sahabat-sahabat ataupun dengan lingkungan ya. Ini terutama juga saya lihat ada beberapa yang memang tekanannya banyak ya, terutama di pekerjaan. Jadi kebanyakan dari pekerjaan sudah capek di kantor, akhirnya terbawa ke lingkungan rumah ya, ataupun terbawa energi negatifnya ke pasangan gitu. Jadi pelampiasannya ya pasangan yang mungkin telepon atau apa ya, baru kamu lagi ingin tidak diganggu karena lagi ingin fokus, akhirnya ya ribut gitu. Pokoknya ada aja yang bikin kamu ribut dengan dia ya, padahal masalah-masalah kecil yang seharusnya bisa dimengerti, bisa dihandle, cuman terkadang ego kamu yang nggak bisa kontrol ya. Universe berpesan ya itu tadi ya, juga sama, jangan pernah membatasi diri ya, kamu punya banyak bakat, kamu banyak talenta ya, diberdayakan untuk bisa menghasilkan ekonomi yang lebih baik. Karena tadi saya bilang kan kamu punya masalah di keuangan kan ya, berdayakan itu, jangan pernah ikut kata orang, ikut kata hati ya. Dikarenakan apa yang kita kerjakan itu pasti akan menuai hasil, walaupun mungkin hasilnya tidak seberapa, tetapi saya lihat di sini kamu kreatif. Kalau kamu tekun pasti di awal memang perlu proses, tidak bisa langsung kita bilang nampak hasil yang sangat banyak. Pertama pelan, tapi ke depan hasilnya akan banyak kalau kamu tekun. Kalau kamu jadi konten kreator, saya lihat kamu banyak ide ya, cuman sekarang kamu untuk fokus ke konten kreator, untuk bikin karya, fokus tidak setiap hari, fokus jangan Senin Kamis. Bagaimana orang bisa mau melihat konten kamu kalau Senin Kamis, ataupun bagaimana YouTube mau memberikan apa ya, kalau dibilang merekomendasikan channel kamu kalau cuman satu hari, ya mungkin apa ya, kalau dibilang bukan Senin Kamis juga sih, maksudnya sebulan sekali baru di-upload ya. Harus rajin, harus tekun ya, supaya dari situ kamu bisa dapat penghasilan walaupun sedikit, tapi untuk ke depan pasti akan jauh lebih banyak. Kenapa? Karena kamu kreatif. Cuman ya itu, terkadang kamu malas, tidak tekun, dan yang kedua kamu ragu akan kemampuan kamu. Intinya jangan pernah merasa bahwa oh ini saya jelek, ini saya ini. Lepas aja ke publik, nanti orang-orang yang akan menilai, bukan kamu ya. Seperti coba lihat karya-karya yang mungkin ambilnya tidak sengaja, bukan ikut skenario, malah itu yang lebih ini. Karena apa? Orang itu lebih senang yang alami, yang apa ya, yang langsung gitu, langsung tanpa skrip ya, seperti gitu ya. Jadi jangan tunggu kesempurnaan ya baru kamu mau baru kamu mau bergerak ya. Dan jangan pernah apa ya, kalau dibilang kamu harus melangkah ya, jangan pernah terperangkap dalam masa lalu, ataupun mungkin trauma di masa lalu, ataupun mungkin ada orang yang mengkhianati kamu, ataupun mungkin menyakiti kamu di masa lalu. Kamu ingat ya, ingat selalu berikan maaf kepada orang-orang di masa lalu ya, supaya hidup kamu bisa berkembang. Itu ibaratkan kamu blok energi positif atau orang-orang yang datang, orang-orang baik datang ke hidup kamu ya. Kenapa? Karena kamu menyimpan sampah di masa lalu yang belum kamu buang. Harus buang dulu sampah supaya ibaratkan yang barang-barang yang baru itu bisa masuk dalam hati kamu. Ini ibaratkan sampah yang busuk, sudah nggak layak pakai, kamu masih simpan ya, dibuang supaya bisa isi barang-barang baru gitu. Ini ibaratkan suatu ruangan ya, hati kamu seperti suatu ruangan. Ibaratkan kalau gudang sejelek apapun, tapi kalau kita perbaiki, kita renovasi, pasti dia akan menjadi gudang yang bagus, ataupun malah nanti dia bisa menjadi hotel bintang, sekelas hotel bintang 5. Jadi seperti gitu, hati kamu harus bersih ya, diasah dengan apa? Dengan pikiran-pikiran yang bersih, pikiran-pikiran yang bagus, pikiran-pikiran yang positif ya, supaya hidup kamu juga jauh lebih baik ke depan. Oke, itu sih yang bisa saya sampaikan ya, semoga resonate dan bermanfaat buat kamu. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel ini agar ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya. Oke, terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.